Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat bagian, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita semua selalu bisa mengampuni dan diampuni oleh satu sama lain ya sahabat bagian. Di hari yang spesial ini, kita masih sama-sama menghibur ya, terutama Kevin menghibur sahabat bagian dalam ranah bacaan-bacaan yang mungkin ini adalah sesuatu yang kalian tunggu, terutama mengungkap kata hatinya dia dari seseorang yang kamu pikirkan. Apa sih yang dia pikirkan, terutama dalam kata hatinya dia? Karena ini adalah bacaan general reading, jadi nanti Kevin bagi dua versi. Versi pertama adalah kamu ada komunikasi dengan dia, versi yang kedua adalah kamu tidak ada komunikasi dengan dia. Lalu kita akan cek ungkapan kata hati dari seseorang yang kamu pikirkan. Oke, seperti biasa sahabat bagian, sebelum ke pembacaan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat bagian adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Temanya adalah mengungkapkan kata cinta dari seseorang yang kamu pikirkan. Apa sih ungkapan kata cintanya dia dari seseorang yang kamu pikirkan? Jadi sih bisa mungkin saat bagian sebut nama seseorang yang saat ini kamu pikirkan. Sebut nama seseorang yang saat ini kamu pikirkan. Kita akan cek signifikatornya untuk kata cintanya dari seseorang yang kamu pikirkan. Apa yang semesta hadirkan untuk kalian berdua ya, untuk kau dan dia, terutama untuk orang yang kamu pikirkan. Fokus pada diri, sebut nama dia dalam hati kamu, sebut nama dia dalam hati kamu, seseorang yang kamu pikirkan, ungkapan rasa cintanya kepada kamu. Kita akan cek dulu untuk signifikatornya. Ini adalah signifikator dari tema kita hari ini. Ini adalah energi dari semesta yang bisa kita lihat bersama-sama ya sahabat bagian. Seperti apa energinya? Kita akan cek bersama-sama. Oke, seperti biasa sahabat bagian, Kevin masih promosi sedikit berhubung bukunya masih ada di depan mata. Kevin masih promosi ya, buku Heart karya Kevin tentang kekosongan hatinya setelah aku tinggalkan, ini masih ready. Nanti Kevin buka lagi untuk order tanggal 10 April 2025 ya sahabat bagian, karena tokonya juga libur, ekspedisi juga lagi sibuk banget biar paket kalian nggak kececer-kececer. Jadi Kevin bukanya tanggal 10 April 2025. Miliki juga buku eksklusifnya Kevin, Heart, kekosongan hatinya setelah aku tinggalkan, volume pertama. Dan bukunya ini adalah hardcover ya sahabat bagian. Kau akan tahu apa yang akan terjadi pada dia di saat kau mengikuti arahanku agar karma itu berjalan dalam kekosongan hatinya. Segera miliki bukunya karena ini adalah buku self love ya. Pasti bagus banget. Isinya juga, bahasanya juga cukup sederhana sahabat bagian. Ini belinya ada di link Shopee kolom deskripsi. Kalau kalian nggak punya Shopee, tinggal DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin, ada di kolom deskripsi juga. PO-nya Kevin buka, untuk pemesanan Kevin buka nanti tanggal 10 April 2025. Oke, kita lanjut. Kita fokus ke tema kita hari ini ya. Ada energi apa? Ungkapan dari kata cinta seseorang yang kamu pikirkan. Kartu yang pertama, ada kartu Six of Cup. Oke, sahabat bagian, Six of Cup itu banyak mau atau keinginan. Saat bagian orang yang kamu pikirkan ini lagi banyak maunya nih sama kamu, lagi banyak inginnya sama kamu. Apakah keinginan ini adalah sesuatu hal yang positif atau hal yang negatif? Nanti kita bedah bersama-sama, termasuk dari jalan cerita kamu ya. Apakah kamu komunikasinya baik sama dia atau lagi nggak ada komunikasi sama dia? Nanti Kevin bedah bersama-sama. Tapi yang jelas, semesta berkata bahwa orang yang sedang kamu pikirkan ini lagi banyak maunya. Kalau lagi banyak maunya, terkadang sesuatu itu tidak bisa terkontrol. Kalau seseorang sudah melekat secara emosional ke kamu memberikan sebuah penolakan sama dia bisa rewel sendiri, dia bisa uring-uringan sendiri.
Tapi di dalam benaknya dia tuh masih ada kenangan, masih ada cinta, masih ada sesuatu hal yang positif ya. Terutama harapan untuk berbahagia dengan kamu. Ya mudah-mudahan keinginan ini adalah keinginan untuk menjaga hubungan tetap harmonis, komitmen, hubungan penuh dengan gairah, sehingga romansa cinta kamu antara diri dia akan selamanya tumbuh. Orang yang terpenting dalam hati kamu adalah dia. Tapi belum tentu dia menyikapinya kepada kamu itu seperti apa. Maka dari itu sahabat kebahagiaan membutuhkan juga refleksi dan juga keseriusannya dia sama kamu itu seperti apa. Kalau dia nggak terlalu menunjukkan keseriusannya sama kamu, kamu juga jangan terlalu berekspektasi tinggi. Karena terkadang ekspektasi yang terlalu tinggi membuat kita itu kecewa. Kenapa seperti itu? Ya karena kita mungkin kebablasan dalam kemelekatan, terutama dalam ranah cinta ya. Semesta berkata orang ini lagi punya keinginan nih sama kamu. Lalu kita cek untuk energi yang selanjutnya dari seseorang yang kamu pikirkan. Ada kartu The Tower. Kevin lihat ya, ini ada, kalau misalnya komunikasi kamu nih ada yang tiba-tiba hilang. Ini Kevin lihat ada orang yang benar-benar tiba-tiba mikirin kamu, dan kemudian dia tiba-tiba juga akan hubungin kamu. Tiba-tiba tuh kayak hadir lagi sama kamu. Ini pasti akan membuat kamu tuh kebingungan tentang niatnya dia sama kamu seperti apa. Ini sebenarnya kartu Tower ini bisa Kevin baca di tema lain ya. Tapi Kevin gabungkan aja. Seseorang yang kamu pikirkan, kalaupun ada orang yang udah lama gak komunikasi sama kamu yang tiba-tiba ngilang, nanti dalam waktu dekat ini tiba-tiba nongol. Ya mungkin mau minta maaf ya, apalagi ini lebaran ya, saat bagian. Ya mudah-mudahan ada hal yang positif. Lebaran dia mau minta maaf sama kamu, kemudian keinginan kamu untuk bisa kembali mengulang atau mungkin juga kembali memperbaiki itu ada. The Tower itu bukan selamanya hal yang negatif, karena di dalam kartu tarot arti kartu The Tower itu kan kehancuran, sesuatu yang sifatnya adalah spontanitas. Tapi Kevin lihat spontanitasnya di sini adalah yang tiba-tiba ngilang, nggak ada kabar, tahu-tahu muncul. Ini mungkin adalah seseorang yang kamu pikirkan. Tapi satu bagian ada hal yang mengejutkan juga yang Kevin lihat di sini. Kalau ini adalah cinta yang cukup rumit, Kevin merasakan ada hal yang bakalan terbongkar sih dalam waktu dekat. Apakah ini yang terbongkar ini adalah hubungan-hubungan yang tersembunyi dari dia, atau mungkin juga kemunafikannya dia atau drama-dramanya dia? Ini dalam waktu dekat juga akan terbongkar dengan sendirinya, karena semesta akan menunjukkan kepada diri satu bagian siapa sih orang yang benar serius sama kamu. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Full Moon. Oke, saat bagian ini adalah kartu extension. Yang Kevin rasakan di energi kartu Full Moon, kamu bisa merasakan bukan hanya dengan keinginan kamu saja, tapi kamu bisa merasakan dari hati kamu yang terdalam bahwa seseorang yang serius sama kamu, seseorang yang benar-benar cinta sama kamu, kamu bisa ngerasain. Mungkin ini adalah yang dinamakan inner guidance kamu. Kamu punya pemandu dari dalam diri kamu, yaitu intuisi kamu, bahwa seseorang yang kamu pikirkan, apakah dia benar-benar tulus mencintai kamu atau tidak. Ini jawabannya ada di hati kamu. Jawabannya ada di hati kamu, ada di intuisi kamu. Caranya gimana sih agar kita tahu dia tuh serius sama aku? Enggak, aku pengen dengar dari suara intuisiku. Caranya satu bagian, kamu cari tempat yang relax. Mungkin di malam hari ini ya, satu bagian kamu cari tempat yang hening, kamu cari tempat yang relax. Duduk serileks mungkin tanpa ada sebuah gangguan atau keributan. Kamu rileks, napas seperti biasa. Kamu tenang, jangan ada perasaan marah, benci, atau perasaan yang berlebihan seperti terlalu senang, terlalu euforia. Jangan, tapi rileks, tenang, dan netral. Kemudian sahabat kebahagiaan, fokus, duduk, pejamkan mata. Bayangkan atau visualisasikan dia. Ini ada di dalam benak kamu. Visualisasikan dia. Bayangkan dia. Lalu sahabat kebahagiaan, tarik napas panjang lewat hidung, inhale, tahan, rasakan perasaannya, dan kamu sebut nama dia. Misalkan namanya adalah Kevin Pongtanin. Kamu sebut nama dia. Nanti di dalam intuisi kamu akan ada suara atau kata-kata yang mencerminkan itu adalah inner guidance kamu. Misalkan kamu nyebut nama Kevin atau siapapun aja yang kamu pikirkan. Lalu kamu rasakan emosional kamu terhadap diri dia. Nanti intuisi itu akan berbicara. Mungkin intuisi itu akan berbicara tentang lanjutkan, dia merindukanmu, dia berharap kepada kamu, bertahanlah, atau mungkin juga lepaskan. Suara-suara itu datangnya dari intuisi panduan jiwa kamu. Kartunya di sini adalah Full Moon, artinya kamu memang perlu mendengarkan suara hati kamu. Ini halu nggak sih? Ini bukan tentang kehaluan sahabat bagian.
Pada dasarnya kita adalah makhluk 3 dimensi, kita makhluk berdaging, tapi kita punya ruh, kita punya nyawa. Ruh kita ini adalah sesuatu yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ruh kita itu bisa kemana-mana. Dia bisa melihat masa depan, masa lalu, dan lain sebagainya. Maka siapa yang memandu kita dalam inner guidance di sini? Tak lebih adalah diri kita sendiri, dari ruh kita, dari apa yang ruh kita rasakan. Di sini saat bagian bisa mendengar suara intuisi kamu. Nanti kamu akan dapat jawabannya. Sebut nama dia dalam hati kamu, dalam keheningan, dalam meditasi mungkin. Nanti akan ada sebuah suara intuisi yang benar-benar muncul dari kepala kamu. Kalau kamu belum bisa melakukan itu, fokus lagi. Tetap netral. Nanti kamu akan dengar. Itu bukan bisikan setan ya, bukan bisikan jin. Tapi benar-benar ada di dalam diri kamu. Itu cara memanfaatkan kemampuan kita, spiritual kita, untuk mendengarkan suara intuisi yang paling dalam. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Queen of Pentacle. Saat bagian orang yang kamu pikirkan ini masih membutuhkan keberadaan fisik kamu ya. Mungkin masih ada kaitan apapun dengan kamu, masih ada kontrak apapun dengan kamu, ini masih terhubung ya. Sehingga kalau berkaitan apakah dia masih memikirkan kamu, jawabannya adalah masih. Apakah ada sesuatu yang belum diselesaikan, jawabannya adalah masih. Dia belum menyelesaikan sesuatu dengan kamu, karena energi kamu tuh masih ada di dia. Siapapun dia, orang yang kamu pikirkan, kamu masih ada kok di benaknya dia. Tinggal gimana kamu aja menyikapi ini semua ya. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Nine of Cup. Saat bagian belajar menerima itu penting banget ya. Belajar menerima siapapun dia yang kamu pikirkan. Belajar menerima itu adalah kelebihan kamu. Ketika kamu menerima dengan ikhlas, dengan pasrah, pasti sesuatu hal yang baik akan hadir buat kamu. Sehingga kamu nggak melulu ngikutin energinya dia. Sekarang penulis skenarionya, pemeran utamanya adalah kamu. Mungkin kamu selama ini mikirin dia, nanti ada keterbalikan, dia juga akan mikirin kamu. Terima saja, pasrah aja dengan apa yang Tuhan hadirkan tentang kisah cinta ini. Yang penting saat bagian lepas dari kemelekatan dan belajar untuk tidak terlalu berekspektasi tinggi atau berharap lebih terhadap hubungan-hubungan yang membuat kamu tuh kayak ngerasa gak nyaman. Flow ngalir. Lalu untuk energi yang selanjutnya, apa kata semestanya? Ada kartu King of Cup. Oke, saat bagian ini kita ketemu kartu court card-nya itu ada 2 ya, di Queen of Pentacle, tapi ketemunya sama King of Cup. Mengindikasi bahwa ada sesuatu yang berlawanan nih antara hati dan juga niatan. Hati dan niatan ada yang berlawanan. Sebenarnya kamu masih ragu dengan orang yang sedang kamu pikirkan. Dia benar-benar sanggup atau enggak. Tapi ketika kamu ragu, balik lagi di pembacanya Kevin di kartu Full Moon, dengarkan intuisi kamu yang terdalam, sehingga kamu tidak berkecimpung dengan hubungan-hubungan yang capek. Tapi Kevin harap ini bukan hubungan yang capek ya, tapi hubungan yang tumbuh, hubungan penuh dengan romansa, hubungan penuh dengan sisi romantisme. Mudah-mudahan ini tumbuh. Ini adalah beberapa hal yang berkaitan ungkapan kata hati, cinta dari seseorang yang kamu pikirkan. Ini secara general, tapi Kevin akan bagi lagi nih. Kevin kartunya udah bagi 2. Untuk sahabat bagian, coba kalian komen, kamu komunikasinya sama dia baik atau enggak. Kalau komunikasi kamu lagi nggak baik, kartunya adalah ini adalah komunikasi yang tidak baik atau tidak ada komunikasi. Dan kartu yang kanan ini adalah ada komunikasi atau komunikasinya baik. Ini yang ada komunikasi, ini yang kiri adalah tidak ada komunikasi. Kita akan ungkapkan bersama-sama kata hatinya dia dari seseorang yang tidak ada komunikasi dengan kamu. Oke, ini yang tidak ada komunikasi dengan kamu. Kita cek bersama-sama ya. Untuk sahabat bagian yang kartunya di sini, kamu sama dia nggak ada komunikasi, kita akan cek ungkapan kata hatinya dia, seseorang yang kamu pikirkan, tapi lagi nggak komunikasi sama dia, atau tidak ada komunikasi, atau diblokir, atau diem-dieman, atau jeda. Tapi perasaan kamu masih ngerasain dia dan pikiran kamu masih tertuju pada dia. Kita cek. Sebut namanya dia, sebut nama orangnya, sahabat bagian ya. Sebut nama orangnya, sebut nama dia. Satu orang aja, jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan energinya nanti susah untuk diterjemahkan ya, terutama dari apa yang kamu rasakan. Sebut satu nama orang saja. Jika komunikasi kamu lagi tidak baik-baik saja atau tidak ada komunikasi dengan dia, kita cek. Yang tidak ada komunikasi, apa kata hatinya? Kita akan cek bersama-sama. Kata hatinya yang pertama adalah, aku sedang sangat sibuk, kumohon tunggu aku.
Saat bagian, tentunya kamu bukan menjadi prioritas utamanya ya, karena dia mungkin lagi sibuk sesuatu, sehingga kalau misalnya kamu rewel atau kamu apa, ya pasti dia nggak akan ngejawab segala bentuk pertanyaan kamu, karena saat ini dia lagi sibuk. Kalau kamu bilang, wah dia mah sibuknya gini, jangan terlalu merumitkan pikiran kamu. Kalau dia tidak serius, kalau dia tidak menunjukkan effort yang lebih kepada kamu, ya kamu berpikir bahwa oke, setiap orang itu punya prioritasnya masing-masing. Biar pikiran kamu tidak cemas, biar pikiran kamu gak kemana-mana, kata-kata kamu tidak menyerang diri sendiri atau menyerang diri dia, lebih baik diam juga saat kebahagiaan. Karena orang ini ternyata sedang sibuk, dan kalian baca ya untuk kalimat oracle-nya kelihatan atau tidak. Aku sedang sangat sibuk, kumohon tunggu aku. Jadi biarkan aja dia menyelesaikan kesibukannya. Mungkin ada sesuatu yang ingin dia kejar. Oke, yang tidak ada komunikasi. Selanjutnya, aku takut menyakitimu. Ya, mungkin terlalu banyak rasa sakit yang kamu derita dari dia. Dia terlalu banyak nyakitin kamu. Dan tiba-tiba ketika dia nggak ada komunikasi, ya dia sadar bahwa aku terlalu banyak nyakitin kamu dan aku nggak mau lebih banyak nyakitin kamu lagi, sehingga aku nggak mau komunikasi sama kamu. Ini adalah kata hatinya dia. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya adalah aku menyesal telah mengacaukan semuanya. Kamu layak untuk memutuskanku. Ya, sahabat bagian orang ini memberikan keonaran ya di dalam hubungan atau konflik sama kamu yang lagi nggak ada komunikasi atau tiba-tiba dia menghilang. Dia sadar diri juga saat bagian dan dia nyesel tentang perbuatannya dia. Dan kamu diberi hak, kamu juga diberikan sebuah keputusan sendiri dari dia bahwa terserah kamu deh saat bagian, kamu mau layak untuk memutuskan ini atau enggak, terserah kamu. Dia memberikan keputusan seperti ini kepada kamu. Kalian bisa baca ya kalimat oracle-nya di sini. Aku menyesal telah mengacaukan semuanya, kamu layak untuk memutuskanku. Jadi kamu punya kuasa untuk memutuskan atau tidak. Sehingga kamu nggak perlu lagi nunggu, kamu nggak perlu lagi berharap sama dia. Karena kamu juga berhak, kamu juga punya hak untuk apapun yang ingin kamu lakukan. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya adalah aku harus menghadapi rasa sakit ini untuk bisa membuka hatiku mencintaimu lagi. Satu bagian, orang ini juga punya trauma cinta sama kamu. Bukan hanya kamu saja yang ngerasain trauma cinta sama dia, dia juga sama punya trauma cinta sama kamu. Makanya dia butuh persiapan untuk membuka hatinya sama kamu, untuk mencintai kamu lagi. Kalau ini dipaksakan untuk muncul, mungkin kartun The Tower di sini juga memiliki makna kehancuran atau hubungan yang tidak lagi sama, tidak lagi satu frekuensi. Ketika seseorang hubungannya tidak ada lagi, komunikasinya terputus, artinya dia tidak ada minat. Kalau tidak ada minat, artinya tidak ada sesuatu hal yang bergairah. Jadi satu bagian kamu punya hak untuk mengambil keputusan, yaitu memutuskan dia atau tidak. Karena di sini dia datang lagi kepada kamu, dia juga belajar lagi untuk membuka hatinya dia sama kamu. Mungkin ada cinta lain, atau mungkin juga ada sesuatu yang membuat diri dia tidak lagi bergairah sama kamu. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, koneksi kita sangat rumit, aku tak bisa mengendalikan masalah ini. Koneksi kita sangat rumit. Apakah ini adalah cinta bersegi-seginya kamu nih yang lagi nggak ada komunikasi? Apakah dia cinta bersegi-seginya kamu? Kalau ini adalah cinta bersegi-seginya kamu, ya pasti sangat rumit. Dan dia nggak berkomunikasi sama kamu, kata hatinya, seseorang yang kamu pikirkan, dia mengatakan bahwa ya aku tahu koneksi ini memang sangat rumit, aku nggak bisa mengendalikan masalah ini. Artinya dia kewalahan saat bagian. Nggak gampang loh ngejalin cinta bersegi-segi kalau misalkan ini adalah cinta bersegi-segi. Tapi kalau ini bukan cinta bersegi-segi, bagaimana? Dia tahu hubungannya rumit, dia tahu nggak bisa ngambil komitmen sama kamu. Jadi saat bagian, kamu juga sadar diri, kamu juga punya kuasa untuk mendengarkan intuisi kamu yang terdalam, apakah dia layak buat kamu atau tidak. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, aku benci jarak di antara kita, rasanya tidak nyaman. Kalau dia LDR sama kamu, dia memang nggak suka. Dia memang gak suka LDR, jadi jangan dipaksakan untuk LDR. Jarak antara kau dan diri dia, jarak komunikasi yang membuat hubungannya gak nyaman, ini membuat dia gak bisa jujur sama kamu. Dan orang ini memang membenci jarak ini. Makanya terkadang dia punya keinginan di kartu pertama nih, dia punya keinginan besar. Kalau keinginannya gak terwujudkan, ya dia ngomel-ngomel sendiri. Dan kata hatinya dia memang membenci jarak ini. Dia gak suka. Jadi kalau dilihat, ini orang cintanya apa? Cinta secara fisik. Oke, mungkin dia hanya butuh fisik kamu atau materi kamu saja. Lalu untuk energi yang selanjutnya, aku terlalu memikirkanmu dan ini membuatku takut. Oke,
Dia terlalu memikirkan hubungan ini saat bagian, sehingga dia takut untuk berkomitmen atau takut untuk memulai. Dia juga sama mikirin kamu, tapi yang dipikirkan adalah gimana bisa menyelesaikan masalah hubungan ini dengan kamu. Tapi aku rasa aku untuk membuka hatiku untuk mencintai kamu lagi butuh waktu. Sehingga dia kayak ngerasa benci dalam kerumitan cinta ini. Ini adalah energi untuk kamu dan dia yang gak ada komunikasi. Dan kita akan lanjut. Ini untuk saat bagian yang ada komunikasi sama dia atau komunikasinya masih ada ya. Ini untuk kamu yang komunikasinya masih ada sama dia atau masih lanjut, masih bisa chattingan, teleponan, ketemuan. Kita akan cek ungkapan kata cintanya dari seseorang yang kamu pikirkan, yang ada komunikasi. Ini untuk kamu yang ada komunikasi ya. Kita cek yang ada komunikasi. Kita cek untuk energi yang pertama. Alam semesta berjuang agar jiwa kita untuk bersama. Wow, ini orangnya optimis banget nih. Dia percaya dengan kekuatan semesta. Dia percaya dengan takdir ini, bahwa hubungan kau dan diri dia ini adalah hubungan yang penuh dengan emosional. Mungkin ini bukan cinta secara emosional saja, mungkin ini adalah cinta secara spiritual kau dan juga dia. Dia merasakan bahwa semesta berjuang agar hubungan kita, jiwa kau dan diri dia untuk tetap bersama. Jadi orang ini tulus mencintai kamu, yang masih ada komunikasi. Oke. Lalu apa kata hatinya dia yang selanjutnya? Aku ingin menjagamu seperti caramu yang selalu menjagaku, menghormati. Ini beneran orang yang menghormatin kamu loh. Kalau komunikasinya masih ada, hubungan kamu masih ada, dia adalah orang yang benar-benar menjaga cinta ini. Dia menghargai kamu dan dia ingin menjaga hubungan ini tetap ada. Dia juga percaya semesta juga berjuang buat hubungan ini. Lalu dia juga berpikir, aku ingin menjaga seperti caramu yang selalu menjagaku. Ini hubungan yang stabil, hubungan yang saling memahami. Jaga terus ya saat bagian untuk hubungan kau dan diri dia yang masih ada komunikasi. Karena orang ini ternyata memang serius banget sama kamu. Siapapun saja dia, orang yang kamu pikirkan, yang masih ada komunikasi antara kau dan diri dia serius sama kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya dalam ungkapan kata hatinya dia. Ini belum berakhir di antara kita, aku akan kembali untukmu. Satu bagian. Itu kan dia serius lagi kan? Dia merasa bahwa hubungan ini belum berakhir dan dia percaya semesta akan berjuang untuk kalian. Makanya dia akan selalu kembali kepada diri kamu. Karena dia tahu kamu juga menjaga hati ini untuk setia sama dia. Oke. Lalu ungkapan hati yang selanjutnya, kata hati dari diri dia, seseorang yang kamu pikirkan. Aku berharap memiliki masa depan bersamamu suatu saat nanti. Tuh kan optimis lagi nih. Ini padahal kartunya Kevin Bagia. Dia berharap memiliki masa depan untuk bersamamu suatu hari nanti. Artinya dia tahu kau mungkin adalah cinta sejatinya dia. Sampai dengan saat ini dia masih berkomunikasi dengan kamu. Artinya dia merasakan komponen cinta itu, gairah, intiman, komitmen sama kamu. Sehingga dia bisa berharap memiliki masa depan yang indah dengan kamu suatu saat nanti. Lalu untuk energi yang selanjutnya, tidak peduli siapa aku dengan pikiranku ini selalu membawaku ingin kembali padamu. Dia nggak peduli, dia mau mikir apa, yang penting dia akan kembali sama kamu. Orang ini juga bebalnya dalam artian dia punya ambisi ke kamu. Apapun yang terjadi, yaudah aku tuh milik kamu itu adalah cintaku. Yaudah aku ingin bersama-sama kamu. Ini adalah ungkapan hati dia, seseorang yang jujur, yang beneran berambisi banget ke kamu. Ambisinya positif, karena dia tahu bahwa semesta juga berjuang buat hubungan ini. Mungkin ini adalah cinta yang sudah tumbuh menjadi cinta secara spiritual, cinta yang penuh dengan emosional, cinta penuh dengan kenalaran dan juga kedewasaan seperti cinta secara mental, atau cinta secara fisik yang memang paham dan betul bahwa kita di sini hadir bersama untuk berjuang bersama, untuk support bersama. Oke, ini positif nih. Lalu kata hati yang selanjutnya adalah kamu sangat cantik luar dan dalam. Ada yang dipuji nih. Tapi kalau saat bagian yang laki-laki, ya mungkin kamu dipujinya tampan ya. Ini adalah kata hati oracle yang Kevin buat, ini general ya. Dia mengatakan dan dia mengagumi tentang paras kamu, bahwa kamu cantik atau mungkin juga kamu ganteng. Cantiknya nggak cuma di luar doang, tapi di dalam juga. Kamu punya inner beauty. Dan ini adalah ungkapan hatinya dia yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Lalu kata hati yang selanjutnya adalah kata hati yang selanjutnya. Aku masih mencintaimu dan aku tak bisa berhenti memikirkanmu. Itu kan benar.
Kalau dia masih ada komunikasi sama kamu, artinya dia punya gairah, dia punya keinginan sama kamu, dia punya komitmen sama kamu, dan dia juga masih mencintai kamu saat kebahagiaan. Jadi jaga terus hubungan ini untuk tetap selalu ada, percaya dan yakin bahwa semesta juga membimbing hubungan kamu ke hal yang lebih positif. Selagi hubungan ini bukan hubungan yang menyimpang ya, atau hubungan yang mungkin penuh dengan drama atau trik, atau mungkin juga hubungan yang penuh dengan karma. Ini adalah ungkapan hati, kata cinta dari seseorang yang kamu pikirkan. Oke, berkaitan itu semua, ada energi zodiak apa sih yang muncul di pembacaan kita kali ini? Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Kita akan cek bersama-sama. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak masuk, nggak usah nangis, nggak usah bermuram durja. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya ya. Kita cek untuk zodiaknya. Yang pertama adalah Sagittarius, selanjutnya adalah Gemini, lalu di sini adalah Pisces, ada Leo, ada Taurus, ada Aquarius, ada Capricorn, ada Cancer, ada Virgo, dan yang terakhir di sini adalah Libra. Itu adalah beberapa zodiak yang muncul untuk tema kita hari ini. Lalu untuk inisial nama, bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Inisialnya adalah yang pertama ada huruf F untuk Fanta, ada huruf S untuk Singapura, ada huruf K untuk Kevin, ada huruf N untuk Nano. Lalu di sini ada huruf H untuk Hotel, ada huruf O untuk Oscar, ada huruf E untuk Eropa, ada huruf V untuk Vera, ada huruf A untuk Alpha, ada huruf C untuk Charles, ada huruf X untuk Christmas, ada huruf B untuk Bravo, ada huruf M untuk Mama, ada huruf U untuk Ultraman, ada huruf J, ada huruf Z, ada huruf Y, ada huruf T. Lalu di sini ada huruf P, lalu di sini ada huruf Q, dan yang terakhir di sini adalah huruf G. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masio.